satu hari kapal imbal yang keluar dari Matan itu berapa banyak ya? Kadang-kadang belasan juga Pak. Belasan ya? Iya. Jadi setiap hari itu belasan. Kalau di total ada tidak lebih dari 1.000 kubik yang keluar? Kalau 1.000 kubik kemungkinan tidak ada, tapi betul apa yang dikatakan saudara Mate, itu sekitar 600 atau 700 kubik per hari. Dan kebanyakan diangkut kemana? Ke Teluk Batang. Ke Teluk Batang. Cara pengangkutan ke Teluk Batang ini Pak kita berbeda. Kalau di Muara, kalau di daerah Melanau, kita memakai yang punya kayu atas nama atau yang punya kayu. Kalau sudah lepas dari Anjer, kalau ada patroli dari laut atau dari mana, itu kita memakai nama Pak Haji Merali. Oh, di laut kita pakai nama Haji Merali. Iya. Itu atas izin suruhan Pak Haji Merali begitu atau suruhan yang punya kayu, tapi dengan catatan bahwa kayu kita ini harus ke Teluk Batang. Kalau ke Bumbun? Kalau ke Bumbun atas nama yang siapa tadi yang punya kayu tadi? Siapa? Ya siapa yang kita angkut tadi ya, seperti Abbas, Ati, gitu. Kalau ke ini ke Samad, Padu 4. Kalau ke Padu 4 itu atas yang punya kayu juga. Atas nama yang punya kayu. Iya. Kalau yang ke Haji Merali atas nama Haji Merali. Kalau khusus kayu Pak Haji Merali ini, kadang-kadang kalau pulang ke Somalia itu di Melanau pun kita pakai nama dia. Dan tidak pernah ditahan. Tidak pernah ditahan. Kok kenapa sekarang ditahan? Nah, sekarang Bapak ditahan. Iya. Bapak merasa kecewa nggak? Betul-betul sangat kecewa. Kira-kira apa kekecewaannya? Kekecewaan saya penangkapan ini rasanya tidak adil. Kenapa saya orang motor yang jelas-jelas menguras tenaga, mengeluarkan keringat kok ditangkap, sedangkan cokong kayu itu kok tidak ditangkap? Selama ini apa sudah pernah ada cukong yang ditangkap? Tidak pernah satupun. Setahu saya bekerja di Melanau itu yang dari tahun 2004, sehingga yang menjadi korban itu juragan-juragan motor. Satupun bos-bos kayu, cokong-cokong kayu di Melanau itu tidak pernah ketangkap. Dia orang punya hubungan baik? Saya rasa punya hubungan baik. Saya sering menyaksikan mereka itu Kapolsek kadang-kadang ngopi sama-sama bos kayu. Kapolsek siapa nama Kapolseknya? Pada waktu itu Pak Talib, Pak Agung Roy, Pak William, dan sekarang ini Pak Wicak. Sering kumpul ngopi sama-sama? Setahu saya Pak Wicak kurang, Pak William kurang, Pak Agung Roy kurang. Setahu saya Pak Talib itu. Yang sering ya? Yang sering. Dan tidak ada masalah? Tidak ada masalah. Dan pada waktu Pak Talib menjabat sebagai Kapolsek Melanau itu kegiatan ini bukan dikatakan illegal logging Pak sebenarnya pembalakan liar. Itu orang bohong itu kita ini ngadakan illegal logging itu. Pembalakan liar? Pembalakan liar sebenarnya itu penyidik itu main sidik aja itu sebenarnya. Bodoh penyidik itu. Itu kemudian itu kayu Gunung Palung juga disikat? Disikat. Yang sikat Gunung Palung itu siapa itu? Nah itu kurang tahu juga lah. Tapi yang jelas-jelasnya itu bos-bos di Melanau itu punya kaki tangan dia. Punya kaki tangan ya atas kepala rombongan. Jadi mereka kerja di sana. Rombongan pekerja di sana itu apa? Penduduk setempat atau pendatang dari luar? Setahu saya itu kebanyakan penduduk setempat. Katanya banyak juga yang datang menggesek dari Sambas. Itu betul. Itu setahu saya karena saya itu kan di Jemai. Itu setahu saya kan sering ngobrol sama tangan kanannya Pak Mores, yaitu saudara Pak Bambang. Terus saya bernama Pak Jo juga namanya. Siapa? Dia, Pak Jo itu siapa? Pak Jo itu tangan kanannya Pak Mores. Pak Mores. Pak Mores orang mana itu? Saya ini kurang kenal juga dengan Pak Mores. Tapi kalau dengan namanya orangnya ini termasuk orang di Segani juga. Gitu ya? Iya. Dia masukin karyawan dari mana? Dari Sambas, rata-rata dari Sambas semua. Berapa orang sekali masuk? Nah, itu main ratusan itu, 200, 300. Jadi apa yang dimiliki Pak Mores di sana? Setahu saya
saya ya karena saya pun di Jemai dan pangkalan Pak Morris itu pun di Jemai, jadi sedikit banyak saya tahu. Setahu saya Pak Morris itu mempunyai truk 4 buah, terus motor air yang berkapasitas sekitar muatan 450 itu ada 4 buah juga. Nah, Karyawan semua dari luar. karyawan setahu saya karyawan itu khususnya untuk kayu TPK, yaitu kayu darat, Ya. itu orang Sambas. Orang Sambas ya. Iya. Tapi kalau untuk di daerah rakit, daerah sungai, itu rata-ratanya cuma orang setempat dipakai. Orang setempat dipakai. Kemudian ini pangkalannya Pak Morris ada di mana? Sekarang ada di Jemai. Jemai. Iya. Itu keluar dari Melano atau tidak? Kayu itu diangkut kemana dari Jemai? Dari Jemai itu ke dia Pak Morris itu saya dengar informasi dari Bang Jo atau Pak Bambang, dia mempunyai somel sendiri Di mana? di Bendualan. 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 Bendualan itu kan bekas suaminya Pak Angoh. Iya betul, itu dibeli katanya sama dia. Dibeli? Iya, saya mendapat keterangan dari Bang Jo, katanya somel itu dibeli sama Pak Morris. Itu di Guandalan ya. Di Bendualan, di dekat Bumbun, nggak jauh dari Bumbun. Itu dia punya kayu banyak. Setahu saya pada waktu saya bekerja di situ, lumayan juga dia punya bahan itu. Banyak ya. Banyak juga dia punya kayu. Ada berapa banyak? Setahu saya itu kapalnya yang 4 buah itu non-stop. Non-stop. Iya, Angkut terus. angkut terus itu. Dan ada masalah nggak? Itulah anehnya Pak ya. Pada waktu kami ditangkap itu motor Pak Morris itu ada di situ. Motornya Pak Morris yang bernama kalau nggak salah, nama motornya itu Pawan Kita kalau nggak salah. Kalau nggak ditangkap, Waktu Bapak ditangkap, motor Pak Morris ada? pada waktu kami ditangkap motor Pak Morris waktu itu tidak ada. Tetapi waktu kami pengambilan kapal, di situ juga ada Dalam keadaan muatan? bermuatan, posisi bermuatan, dan di situ juga rakit itu ada. Siapa punya? Setahu saya kayu dola. Dola ini kan setahu saya anak buah Pak Morris. Kemungkinan besar itu kayu Pak Morris. Nggak ditangkap. Enggak ditangkap.